Hai para pencari fakta. Masalah adalah sesuatu yang tidak asing dalam kehidupan manusia. Meskipun begitu, bukan berarti kita harus mengakrabkan diri dengan masalah yang ada. Diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasinya agar tidak menjelma menjadi hal yang besar. Berikut 10 trik psikologi sederhana yang berguna di kehidupan sehari-hari. Tapi sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Mengetahui pembohong. Besar atau kecil, kebohongan akan selalu menjadi hal yang gak menyenangkan, bukan? Terlebih ketika seseorang yang melakukan kebohongan adalah orang kepercayaan yang tidak diprediksi. Pada umumnya, seseorang yang melakukan kebohongan akan berusaha menghindari kontak mata dengan lawan bicaranya. Trik sederhana untuk mengatasi ini adalah dengan menambah tingkat intensitas tatapan saat dia mulai berbicara. Dengan tatapan yang intens, perlahan dia akan merasakan sebuah dorongan batin untuk mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi, sehingga kebohongan dapat dihindari. Namun hal yang perlu diperhatikan adalah jangan memaksakan kehendak agar tatapannya benar-benar hanya fokus terhadap Anda. Lakukan dengan cara dan gaya yang natural agar fokus permasalahan tidak tumpang tindih. Menemukan stalker di kerumunan. Nah, kadang ketika berada di kerumunan, kita merasa bahwa ada yang sedang mengamati kita. Firasat ini bisa jadi benar, namun bisa hanya sekedar firasat biasa yang timbul akibat efek tertentu. Nah, daripada hanya sekedar nebak-nebak nih, trik sederhana untuk mengetahui siapa yang sedang mengamati Anda saat di kerumunan adalah dengan cara menguap. Menguap dipercaya sangat mudah direspon oleh orang sekitar, terutama yang benar-benar mengamati Anda. Respon yang ditunjukkan adalah dengan ikut menguap. Namun, bukan berarti Anda harus menguap dengan mengeluarkan suara yang besar ya. Cukup membuka mulut dan mulai menguap tanpa suara seolah-olah Anda benar-benar merasakan ngantuk. Lihatlah orang sekitar yang merespon, terkecuali Anda memang sedang berada di tempat di mana atmosfernya dipenuhi orang-orang yang memang mengantuk. Berjalan menerobos kerumunan. Masih tentang kerumunan nih, ketika sedang buru-buru namun pergerakan terbilang sangat minim akibat himpitan yang seakan enggan memberi jalan yang lebih luas untuk kita. Trik ampuh untuk mengatasi ini adalah dengan menatap lurus tujuan yang ingin kamu datangi dengan postur tubuh tegap dengan tujuan agar orang-orang yang berada dalam kerumunan dapat melihat mata Anda. Ketika Anda berhasil membuat perhatian mereka tertuju pada mata Anda, mereka dengan sendirinya akan membenarkan posisinya dan memberi jalan. Maka dari itu sangat disarankan untuk tidak menunduk apalagi memainkan ponsel saat berjalan di kerumunan. Akan sangat sulit menembusnya karena fokus perhatian Anda pun sedang terbagi saat melakukannya. Menghindari intimidasi verbal. Saat berkonflik dengan seseorang, salah satu cara yang biasa mereka gunakan untuk menyakiti Anda adalah dengan cara verbal. Tujuannya tentu membuat Anda sakit hati dan bahkan menurunkan harga diri Anda. Untuk mengantisipasi hal ini, trik sederhana yang bisa Anda lakukan adalah dengan cara duduk di sampingnya tanpa melakukan aktivitas yang bisa memicu api dalam konflik Anda. Cara ini dipercaya dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri seseorang untuk memaki atau menghina Anda karena dengan duduk langsung di sampingnya Anda dianggap memiliki keberanian yang penuh. Hal lain justru akan terjadi ketika Anda duduk di samping rekan atau sahabat dekat Anda. Mereka akan dengan leluasa menghina Anda karena mereka beranggapan bahwa sedang mencari perlindungan. Merendahkan intonasi suara. Mencari topik pembahasan saat berkenalan dengan orang asing terbilang susah gampang ya guys. Terlebih ketika orang yang diajak berkenalan adalah tipikal orang yang gak terlalu membuka diri dengan orang asing. Salah satu trik berkomunikasi yang efektif dengan orang yang baru saja dikenal adalah dengan merendahkan intonasi suara saat menceritakan tentang diri Anda dan mengemukakan sebuah pendapat. Hal ini dilakukan agar lawan bicara Anda menilai bahwa Anda adalah sosok yang rendah hati, yang tentu sifat ini sangat disenangi oleh siapapun. Dengan menurunkan intonasi dengan nada yang ramah akan menciptakan suasana komunikasi yang lebih menyenangkan. Memberikan pilihan. Trik
Trik psikologi sederhana kali ini akan sangat cocok diterapkan kepada anak kecil, khususnya yang sangat malas makan. Dengan memberi dua pilihan dengan fokus objek yang sama, secara tersirat pesannya, ayo makan makanan ini, sudah tersampaikan. Misalnya ketika si anak tidak ingin makan buah, beri dia dua pilihan, ingin makan apel atau anggur. Atau misalnya Anda ingin mengajaknya makan bubur, beri pertanyaan nih, ingin memakai piring atau mangkuk. Hal ini lebih efektif dibandingkan dengan menyuruhnya untuk langsung makan buah atau bubur. Karena meskipun tanpa kalimat perintah, secara tidak sadar mereka akan bergerak dan mulai memilih karena mereka beranggapan bahwa saya akan memakan hal yang saya pilih. Trik sederhana ini juga dapat diterapkan di berbagai kondisi. Menyebut nama lawan bicara. Nama merupakan identitas utama yang bersifat permanen. Ketika menyebut nama lawan bicara saat berkomunikasi akan sangat membantu untuk memberi kesan bahwa Anda menghargai lawan bicara Anda dan mereka merasa bahwa keberadaan mereka diakui. Namun, ada kondisi di mana kita lupa dengan nama dari lawan bicara kita kan? Nah, untuk menanyakan ulang namanya rasa-rasanya bukan alternatif yang ideal. Cara lain untuk menanyakan nama lawan bicara yang Anda lupa tanpa membuat mereka tersinggung adalah dengan meminta kontaknya dan mulai menanyakan nama lengkapnya dengan dalih untuk dicantumkan sebagai nama kontak. Menyebut nama lawan bicara saat berkomunikasi akan sangat efektif untuk menciptakan obrolan yang lebih akrab. Meminta dan memberi pertolongan. Manusia adalah makhluk sosial yang berarti bahwa cepat atau lambat manusia akan membutuhkan pertolongan orang lain. Faktanya, saat meminta atau memberi pertolongan, orang lain akan cenderung lebih menyukai kita. Hal ini sangat beralasan karena ketika memberi pertolongan itu berarti bahwa Anda peduli terhadap mereka dan ketika meminta pertolongan, keberadaan mereka jauh lebih dihargai karena merasa dibutuhkan. Seseorang yang telah Anda tolong pun bisa jadi akan menolong Anda di lain waktu. Begitupun sebaliknya. Jadi hubungan akan terasa jauh lebih dekat karena adanya tenggang rasa dan menjadikan kehidupan sosial Anda jauh lebih bermakna. Diam. Selain bertanya dan melakukan observasi sendiri, cara lain untuk mendapatkan informasi adalah dengan cara diam. Pada umumnya orang akan merasa risih ketika mereka berbicara dan kita hanya terdiam. Seakan tidak ingin merespon pembicaraan namun memberi kesan bahwa masih ada yang belum kamu katakan. Ketika kita bertanya dan lawan bicara memberikan informasi yang Anda rasa tidak utuh, cobalah terdiam. Dengan cara ini mereka akan merasa terdorong untuk menyampaikan detail demi detail hingga Anda merasa puas dengan informasi yang mereka sampaikan. Selain efektif untuk mendapatkan informasi, cara ini juga sangat efektif untuk menghindari agar tidak terjadi konflik dan debat yang berkepanjangan. Bersikap palsu. Trik psikologi sederhana berikutnya adalah bersikap palsu. Namun yang perlu dicatat, bersikap palsu di sini bukanlah menjadi pribadi yang munafik. Ada kalanya kita berada dalam suasana hati yang tidak karuan dan Anda merasa bahwa tidak ada cara yang tepat untuk mengatasinya selain membiarkan suasana hati tersebut tetap buruk. Berpura-pura bahagia dengan menunjukkan senyuman palsu dipercaya akan secara perlahan memperbaiki suasana hati yang buruk dan mengubahnya menjadi kebahagiaan. Nah, itulah tadi 10 trik psikologi sederhana yang berguna di kehidupan sehari-hari. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like dan share. Nonton juga video populer lainnya yang telah kami sediakan untuk Anda. Suka video seperti ini? Klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Silahkan tinggalkan opini Anda pada kolom komentar di bawah video ini.